Cara pengukurannya adalah ini dari topnya piston, itu dia turun ke bawah sini. Piston ini dia bentuknya seperti ini Pak. Bentuk piston ini ke atas ya. Normal ini? Normal seperti ini karena ini dia menjaga pemoean ke samping. Nah ini silindernya. Nah tapi ketika dia sudah overheat seperti ini, bentuk piston itu menjadi seperti ini Pak. Oval. Efeknya apa? Kalau dia piston ini jadi lebih kecil, menjadi lebih kecil, maka dia akan oblak. Kalau ini kan dia nggak oblak ya. Oh iya, enggak. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Ngantor dulu Pak. Antar pakai tas presiden ya Mas ya. Tas presiden. Koper dia koper. Koper Pak. Ya ini Pak. Oke Mas. Kita datang lagi di bengkel AHA Motor teman-teman. Ah, motor. Ya. Jadi ini kita akan share ya Pak ya. Gimana sih kalau misalnya kita mobil kita tuh overheat, dampaknya ke mesin itu apa saja yang terkena dampaknya? Oke. Nah, kayak gitu. Baik. Kita kan selama ini kan membahaskan cuma dari sisi luar, kemudian yang terkena itu umumnya penyebabnya adalah radiator, benar. bocor dan banyak faktor motor fan yang mati dan sebagainya. Nah, tapi kita belum sampai mengupas efek atau impact-nya terhadap mesin dari kasus overheat. Gitu. Bahkan yang terparah ya mungkin. Yang terparah. Kalau yang terparah itu bisa saja dia yang namanya water hammer ya. Kita sudah tersebut. Tapi nanti kita akan ini Pak, urutkan apa saja mulai dari yang teringan sampai yang terberat, terparah. Oke. Baik. Yang pertama, Pak Topik mau nanya enggak? Nah, saya belakangan aja nanyanya ya. Oke. Ini akan kita siapkan dulu ini Pak. Peralatannya ya. Peralatannya apa saja yang harus dipersiapkan atau yang dijadikan untuk mengukur Pak? Oke. Kalau ini kan kita kontennya mobil sudah statusnya sudah overheat ya Mas ya? Ini udah overheat. Udah overheat nih. Ini sudah overheat teman-teman. Nah ini saatnya. Sebenarnya sih Pak Taufik telah datang kawan-kawan. Udah dibongkar, udah jadi kawan-kawan tuh, udah dirakit. Ya tapi nggak apa-apa, nanti kita akan coba jelaskan sedikit. Oke, ini Arta Pusaka ya Mas ini ya? Kan satu suro Pak. Oh satu suro, oh iya benar ini. Ini namanya straight edge. Nah straight edge kawan-kawan. Straight edge ini sebenarnya ini bukan straight edge ya. Harusnya kalau straight edge itu dia ada barangnya lebih bagus. Kalau ini saya bikin sendiri, mungkin dari teman-teman bengkel bisa meniru. Sedikit dari kami, kalau nggak punya straight edge, terus alat ukur untuk mengukur kerataan apa? Nah ini kita menggunakan besi limbah. Nah ini kita menggunakan besi limbah teman-teman. Nah ini dia besi limbah, hanya saja di kedua sisinya ini kita lakukan ini Pak, slab ya, slab rata, jadi dia rata. Sudah diukur ke ininya Mas, kerataannya ya? Ya, kalau udah di slab biasanya dia udah pasti rata. Hanya saja yang diperhatikan adalah kelengkungan dari besinya. Jadi supaya dia besinya itu nggak melengkung, itu jangan sampai terjatuh. Jadi harus makanya tadi diamankan ya Mas ya. Ini kita kasih ini Pak, oli pelumas Pak. Nah ini teman-teman, ini adalah yang kita slab. Jadi dia rata. Mungkin kalau beli straight edge kan lumayan mahal Pak. Satu barang straight edge itu bisa sampai ya 2,5 juta lah. Itu harga yang termurah. Seperti itu. Nah ini kita buat seperti ini nih untuk biaya beli besi limbahnya sampai dengan ininya slab 2 sisi ya memakan biaya kurang lebih 400.000. Nah ini kita kan sedang membahas nih Pak, apa saja yang terkena, yang efek vital ke mesin yang terkena overheat atau apa itu namanya yang mengalami cacat. Kita katakan cacat karena memang kondisinya nggak bagus. Itu dari efek dari overheat kayak gitu. Nah ini mobil sekarang ini udah berbahan aluminium Pak. Karena di samping dia ringan, dia pun juga ini apa namanya bagus untuk kompresi ya, kepadatan dan awet maksudnya. Seperti itu. Nah tapi dia memiliki efek nggak bagusnya ketika dia sistem pendinginan ini tidak merata. Di sini kan ada lubang-lubang pendinginan Pak.
Ya. Nah, apabila di lubang-lubang pendinginan ini dia terjadi Panas. panas berlebih, itu nantinya kan kemungkinan besar akan termasuki yang namanya udara. Nah, kalau udara itu udah masuk di area sini, itu bisa saja dia mengalami pemuaian yang tidak merata. Nah, pemuaian yang nggak merata itu mengakibatkan item-item tersebut adalah molek. Item pertama yang paling sering kena ini adalah cylinder head-nya. Nah, ini namanya cylinder head, Pak. Ini akan coba kita lakukan pengukuran. Ini sudah kita selap ya, teman-teman. Artinya dia melengkung. Nah, cara pengukurannya adalah dia pertama di ini Pak, ukur panjangnya dulu, kemudian nanti yang kedua sisi melintangnya seperti ini. Ada dua seperti ini. Kemudian kita ukur lurus. Tiap silindernya. Kita akan kita simulasikan sedikit saja. Ini ketika dia melintang seperti ini. Saya ambilkan ini dulu Pak. Nah, ini ada dua ukuran Pak. Yang pertama 0,05. Ini ngapunten bentuknya udah seperti ini teman-teman. Karena sering kepake ya. Kemudian ini 0,1 atau 0,10. Ini kita akan coba dulu yang 0,10 Pak. Ini setelah di slab ya. Ini teman-teman bisa ngecek dari sini nih. Kita masukkan di antara ini celah antara slide edge dengan cylinder head-nya. Ini kita masukkan seperti ini, dia nggak tembus. Artinya dia rapat Pak. Kalau kemarin 0,15 ini masuk. Nah, dia 0,10 saja sudah nggak masuk. Umumnya yang paling sering terkena ini adalah silinder ini Pak, tengah. Antara 2 dan 3. Oke, ini kita akan coba yang lebih Kecil lagi. Wah, ini sudah nggak masuk Pak. Ya, betul. Ya. Oke, ya, kita coba miringkan. Intinya ketika teman-teman ngukur seperti ini, dia kalau misalnya ini ya antara sini dengan sini, terus tengahnya sini dia bisa dimasuki celah, maka dia akan terjadi yang namanya kelengkungan. Tapi untuk item ini, kasus ini udah solve ya. Sudah kita lakukan slab rata, sehingga dia untuk saat ini dia udah nggak dia lagi melengkung lagi. Seperti itu. Ini untuk yang cylinder head. Nah, beberapa kan gini Pak, cylinder head ini dia ketika dia diturunkan ada beberapa yang luput dari pengukuran. Di antaranya adalah dari sisi blok mesinnya, sehingga blok mesin harus kita ukur juga. Mungkin kan kalau mobil turun separuh, iya betul. Aja, itu kan blok silindernya kadang tidak terukur Pak. Ini juga penting. Sama pengukurannya juga seperti yang cylinder headnya. Ini pun juga kita slab karena ini bentuknya masih setting ya. Nah, ini adalah ada limitnya Pak. Ini limit. Jadi kalau dia sudah terkena sampai sini, maka dia harus dilakukan penggantian blok mesin. Nah, ini dia nggak masuk ya. Ya. Dia rapat. Ini kemarin dia posisinya masuk. Ini kalau yang ini dia 0,1. Oh, jadi ininya juga terpaksa di slab kah? Terpaksa di slab. Karena dia kalau kadang kan kalau kita perbaikan silinder head overheat itu kita nurunin separuh dulu Pak. Betul. Silinder headnya dulu turun, kemudian bloknya belakangan. Karena kalau ketika dia turun bloknya nggak kita ukur, nanti ada kasus yang sama, mobil tersebut mengalami yang namanya ngeluap airnya. Airnya kembali meluap. Nah, padahal sudah turun mesin ya? Padahal udah turun silinder headnya. Karena ini luput dari pengukuran, maka dia yang terjadi ini masih melengkung walaupun di sana sudah rapat. Itu mengakibatkan kompresinya juga mengalami kebocoran. Tapi kalau untuk mobil ini kan kompresinya lumayan Pak, 11 dan 1. Nah, ini aman ya. Oke, jadi yang sering kena itu adalah cylinder head dan blok silinder. Kalau yang ini sudah kita lakukan. Oke, ini kita turunkan. Oke. Nah, yang ketiga adalah ini Pak. Ini sih jarang terjadi, tapi ini juga penting untuk dilakukan pengukuran, jangan sampai luput. Karena efek dari overheat itu dia mengakibatkan item-item di dalam internal spare part dia mengalami yang namanya pemuaian. Dan pemuaian itu kalau dia udah lebih dari toleransi pemuaian, maka dia bisa merubah bentuknya dari bentuk semula.
seperti kasus piston ini ya. Ini Iya. pistonnya belum sempat kita bersihkan, tapi sudah kita akan melakukan pengukuran. Misalnya seperti itu. Ya. Ini kalau saya tuliskan dia standarnya itu kurang lebih ya sekitaran 77,90-an ya, sampai antara ini 77,9 ini plus minus. Nah kalau dia misalnya kurang dari 77,9, maka dia bisa berakibat dia sudah tidak pada ukuran semestinya. Seperti itu. Ini akan kita coba lakukan pengukuran. Ini adalah piston yang sehat dan ini adalah piston yang sakit, Pak. Oke, baik. Ini akan kita coba ukur menggunakan alat yang namanya mikrometer. Mikrometer. Ini sudah kita kalibrasi ya teman-teman sebelumnya. Nah ini akan cara pengukurannya adalah ini dari topnya piston itu dia turun ke bawah sini. Nah ini Pak Taufik, dari top piston ini dia turun ke sini kurang lebih sekitar 3 cm. Nah ini akan kita coba lakukan pengukuran. 77,9. Ya. Nah kurang lebih segini ya. Nah di sini kalau kita baca dia nilainya adalah, ini saya kunci dulu. Nah ini ya, ini sudah kencang ya. Dia nilainya adalah 77, kalau dia bernilai mendekati garis yang 78, maka dia baca dan dia bernilai besar, maka dia dibaca di atas 50. Jadi 50 ditambah 37, berarti 77,87. Nah ini dia speknya adalah 77,9. Ketika dia 77,87 berarti dia di bawah spek. Kurang. Iya. Nah, kenapa kok dia bisa di bawah spek? Karena sejatinya kalau mesin itu mengalami overheat, Pak, silindernya itu dia semakin menciut. Kalau dia namanya overheat ya, yang namanya silinder ini, blok ini dia kalau mengalami overheat, ini Pak Taufik di sini. Kalau dia mengalami panas berlebih, maka dia pemuaiannya adalah masuk ke dalam. Ini, dia akan masuk ke dalam seperti ini. Kalau dia pemuaiannya, karena kan di sini kan air ya, dia akan memuai masuk ke dalam. Sementara kalau piston, dia mengalami pemuaian, dia akan keluar. Oh. Nah, ini dia akan keluar. Nah, ini kalau kita cek di sini, ini dia oblak, Pak. Oh Nah, iya. kenapa dia bisa mengecil? Karena ketika dia ukurannya ini pemuaian, maka dia semakin membesar sebenarnya. Tapi kan efeknya dia menciut, Pak. Akhirnya dia tertekan masuk. Jadi kalau untuk piston ini dia sudah memuai di luar toleransi, maka dia akan tidak bisa kembali ke bentuk semulanya. Maka dia bisa lebih kecil. Efeknya apa? Kalau dia piston ini Jadi lebih kecil. menjadi lebih kecil, maka dia akan oblak dan timbul kayak ngelitik terus menerus. Kemudian dia akan bunyi kasar seperti itu karena dari pistonnya ini. Kalau kita ukur silinder sih masih bagus. Nah kita akan bandingkan piston yang dia Sehat. masih sehat. Oke, tadi kita dapat ukurannya dia 77,8 ya. Nah 77,87 Jadi pada penyusutan 0,1. ya 0,1. Nah ini kalau dia aslinya ini copotan, Pak. Jadi Oke. bukan baru. Oke. Ini copotan bukan baru. Nah ini akan kita Coba ukur. ya. Ini, Pak. Ini 97 ya. Coba saya kunci. Nah, ini kalau kita lihat di sini 45 lebih, berarti 45 ini mendekati 1 2 3. Jadi 48-an, 98. Ini sih udah masuk ya. Jadi kalau ini dia speknya 77,98. Tadi 8. Pas ya. Ya, kalau ini dia masih masuk spek. Spek. Nah, terkadang piston tuh gini, Pak, penyakitnya. Kalau untuk yang kayak kasus ini kalau saya bisa gambarkan, Pak. Ya. Kita gambar di sini aja, nggak ada papan tulis. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Nah, ini adalah silinder, contoh silinder. Ini contoh silinder seperti ini, ini piston.
Nah, sebenarnya kalau dilihat secara ini Pak, secara teknikal, itu silinder itu, piston ini dia bentuknya seperti ini Pak. Sret. Untuk piston ini atas ya. Normal ini. Nah, normal seperti ini karena ini dia menjaga pemoyan ke samping. Nah, ini silindernya. Bentuk piston ini seperti ini Pak, normalnya. Secara ini ya, ekstrimnya ya. Iya. Ini normalnya seperti ini. Nah, tapi ketika dia sudah overhead seperti ini, bentuk piston itu menjadi seperti ini Pak. Ini saya ini ya, ini anggapnya silinder. Bentuk piston ini menjadi seperti ini. Oh. Oval jadinya. Nah, ini kalau kita berbicara masalah pergerakan piston. Piston ini dia bergeraknya di dalam ini bisa gini Mas, fleksibel. Dia kan nggak akan bisa ke samping sini, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena dia bisanya hanya seperti ini. Nah, ketika dia terjadi overheat, maka dia silindernya itu memuai dan mengunci. Ibaratnya mengunci. Sementara ini masih tetap dia berputar. Nah, efek dari menguncinya blok silinder ini dan pemuaian kepala pistonnya ini, dia bergetarnya seperti ini. Nah, karena dia bergetar seperti ini, maka dia sisi bawah piston sini. Oke, paham. Itu dia menjadi sering kena ini ya, getaran ya. Betul. Nah, efeknya kalau dia bawah sini terkena getaran, maka dia akan melengkung. Ini akan coba saya hitung yang sisi paling bawahnya. Ini paling bawah. Nih. Di sini dia 77, ini 80, ini 1 2 3 83. Tadi 77 87 ya. Iya. Di Turun sini lagi. 77 83. Karena apa? Karena kondisinya ini piston ini dia sebenarnya seperti ini Pak, oval. Di sini dia 77,87. Nah, di sebelah sini 77,83. 83. Atas. Ini yang mengakibatkan piston itu Bergetar. bergetar. Oh. Jadi ketika dia habis overheat sementara pistonnya luput dari pengukuran, nah itu bisa saja dia meskipun unit sudah dilakukan pemasangan, maka dia akan timbul suara piston. Nah, seperti itu. Jadi seakan-akan itu seperti melitiki Mas ya? Ya, seperti melitik tapi lebih parah Pak suaranya. Lebih parah. Nah, idol pun dia bunyi. Oh. Maka dia harus dilakukan penggantian. Gitu. Kalaupun misalnya nggak dilakukan penggantian ya bisa, cuman efeknya adalah suaranya. Tapi secara kompresi sih dia tergantung ringnya ya. Kalau ringnya dia masih rapat, kemudian dia pistonnya masih mau naik turun, nah itu sebenarnya kalau untuk kompresi nggak terlalu terganggu, tapi dia timbul bunyi. Maka untuk kasus ini, mobil ini kita lakukan penggantian ininya Pak. Piston. Pistonnya seperti itu otopet. Baik. Nah itu 3 item ini yang paling sering sekali terkena ini apa ya, imbas dari overheat. Tapi ini pun masalahnya nanti akan bertambah Pak. Ketika dia diselap, kemudian blok silinder juga diselap, maka dia jarak antara silinder head ini dengan blok ini dia akan semakin mepet ke bawah. Betul. Efeknya di sini kan ada yang namanya cover timing Pak. Nah ini cover timing. Nah cover timing ini dia mengikat antara silinder head dengan Blok silinder ya. Nah ketika dia silinder headnya dengan bloknya itu dia Makin rapat. Maka dia efeknya ini dia akan semakin turun. Betul. Ini di sini akan terjadi kebocoran. Nah, Jadi kalau misalnya teman-teman mendapati mobil yang self crankshaftnya sering bocor. seringan bocor, Iya. maka bisa jadi dia posisinya di crankshaft sini dengan cover timing ini dia nggak center. Seperti itu. Nah itu perlu disiasati dengan ini tetap disenterkan, tapi ada beberapa Harus ditambah. yang Ganjal. harus dilakukan ini Pak, pengikisan. Oh, dikikis. Jadi ini kan ada beberapa patokan. Iya, betul. Patokan cover timing. Nah ini dia dikikis supaya apa? Supaya dia bisa Menjaga. tengahnya. Betul. Tapi nanti di ujung atasnya antara cover timing dengan cylinder head ini dia ada Perbedaan. Nah dulu Ini- pernah kita sampaikan bahwasanya kalau beli mobil second coba perhatikan antara cover timing ini dengan cylinder headnya. Dia apakah dia sejajar atau cover timingnya udah di atasnya. Nah kalau cover timingnya udah di atasnya, maka dia bisa saja timbul ini Pak, apa namanya, kebocoran di area rocker cover. Tapi ini nanti bisa disiasati juga dengan ini disamakan ya kedudukannya ya, supaya dia nggak terlalu anjlok. Ya, karena tadi
pegangan bautnya sudah dibesarkan ya. Jadi dia turun ke bawah. Diturun ke bawah. Nah, tapi ini Dia nongol. nongol. Oke. Nah, Ya. baik, Mas Andi, ini kan salah satu efek dari overheat di mana piston melengkung. Ya. Ya. Nah, apakah proses melengkungnya ini tadi itu pada saat dibongkar blok silindernya ya, itu ketahuan Mas? Apakah sampai dia langsung kerasa goyang atau? Oh ya, betul betul, ini akan coba kita ini ya informasikan ke teman-teman ya. Nah, di sini Pak Taufik, ini akan coba kita topkan. Nah, Ini ini sudah top kita Mas ya? ganti ya. Jadi ini pistonnya ini bekasnya ini. Nah, ketika di awal pertama kali buka, tentunya teman-teman bisa melakukan ini, menggoyang ini piston sama silinder bloknya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya menggoyang ini. Kalau ini kan dia nggak oblak ya. Oh iya, enggak. Nah, sekalipun mungkin ada oblak, dia hanya gap biasa. Oh, ini memang ada gap ya? Enggak langsung rapat ya? Enggak? Enggak. Oh, Kan di oke. sini ada ini ya, ring pistonnya. Oh iya, ada ring piston ya? Seperti itu. Oke. Nah, gap ini yang akan yang bisa menjadikan dia apakah harus ganti piston atau enggak. Apakah harus oversize? Kalau oversize itu piston diganti mat-matnya Pak. Kemudian silindernya dikikis sehingga membesarkan piston. Waduh. Jadi semakin konsumsi bahan bakarnya semakin boros. Seperti Wow. kalau jadi oversize. Nah, tapi kalau misalnya mau ganti piston ya itu tadi kita perhatikan ininya. Ini saja, kalau dia ininya oblak, rasa oblak kayak ini sebelumnya, ini dia oblak Pak. Langsung kerasa? Rasa. Oh. Cerak dia oblak. Wah. Mas Ari, tadi Mas nyinggung tentang oversize nih. Kalau sampai piston dibesarkan, berarti kan ini dibesarin nih, Ya ini dikikis. dikikis ya? Ya. Dikikis. Boringnya dikikis. Nah, apa yang terjadi dengan mobil Mas? Maksudnya gimana? Ya, kan berarti Ya. iya kan, Oh, iya, apakah iya. CC-nya makin besar jadi gimana tentu dia? CC akan makin besar ya. Dihitung secara ini ya, diameter pistonnya ya. Nah, tapi di sana ada efek lainnya seperti misalnya gini Pak Taufik. Kalau dia pistonnya pakai barang yang bagus, maka dia potensi mesin menjadi kuncinya itu kecil. Oh. Mungkin kalau teman-teman pakai sepeda motor, sepeda motornya itu 2 tak, itu riskan sekali yang namanya Kunci. piston kunci. Betul. Nah, apalagi motor baru. Ya. Motor baru 2 tak, ngerayan, pas lagi ngerayan dia pasti umumnya kunci. Kebanyakan kunci. Nah, tapi kalau misalnya dia menggunakan, kalau 4 tak sih jarang ya. Nah, tapi kalau dia menggunakan piston yang bagus, dia nggak nyampe kunci, Pak. Hanya saja efeknya nanti BBM terasa begitu boros sedikit. Kalau untuk yang tipe-tipe karbu, karena kevakuman semakin gede, karena dia menampang untuk ngisapnya itu semakin besar. Tapi kalau untuk mobil jersey sih kami rasa nggak terlalu banyak, perubahan dari konsumsi bahan bakar. Seperti itu, Pak. Selain BBM, apa efek yang dirasakan apabila kita melakukan oversize di piston? Ya, lebih cepat panas. Karena dindingnya Lebih tipis ya? Dindingnya lebih tipis, kemudian dia akan gesekan medianya itu kan dia kan akan semakin mendekati Ke air? air ya Pak? Iya, betul. Itu akan lebih cepat panas. Kalau Dia kondisi yang dipakai barang yang bermutu bagus, tentu nggak ada masalah. suara? Suara nggak Nggak ada? terlalu pengaruh banyak. Justru kalau udah di oversize, kadang-kadang suara lebih halus. Nah, karena dia kondisinya pistonnya itu dia rapat. Dalam artian ya nggak seperti tadi ya. Iya. Kan, kalau udah overheat itu kan dia akan mengecil Pak piston itu. Nah, ternyata kebanyakan piston akan mengecil atau dia berbentuk oval. Nah, pembentukan oval itu akan menjadikan mesin menjadi kasar. Mas, berapa persen ditemukan oleh Mas Hardi mesin-mesin itu harus di oversize pistonnya? Ini kalau untuk yang unit-unit kita kan kebanyakan Nissan ya Pak. Iya. Jadi kita belum pernah yang oversize. Sendiri belum Oh. pernah oversize semenjak ada di motor. Hanya saja mengganti piston itu yang tadinya dengan pengukuran seperti ini, kita ganti dengan copotan, alhamdulillah sembuh. Tapi kalau untuk yang dulu pernah saya dulu kan pernah ini juga di bengkel umum, kebanyakan dia mengalami yang namanya oversize. Oh. Tapi setelah di oversize sih mesin halus, aman. Dan saja memang dirasakan untuk panasnya engine itu lebih cepat panasnya. Ya mungkin karena efek daging ini lebih tipis ya, Iya. karena memang pistonnya dibesarkan, efeknya nanti akan lebih cepat panasnya ke air. Efek ke depan Mas, apabila kita sudah oversize. Nah, terus terjadi lagi hal yang sama, umpamanya terjadi overheat. Itu apa yang harus dilakukan? Apakah harus ganti blok?
Ya kalau untuk ganti blok sih ini Pak, itu opsi terakhir. Oh, Kan kalau di blok ganti blok itu kan ada beberapa yang harus di ini ya. penyebab utama. Yang harus diperhatikan juga Iya, iya. dengan nomor mesinnya. Oh iya betul. Nomor mesin itu kan penting. Nah beberapa dilakukan overboost. Overboost itu Menambah. menambah. Udah Diganti pistonnya, misalnya dia sudah habis limit, ya. ya akhirnya di overboost saja. Overboost itu berarti yang seperti Menambah ini. punyanya diesel berarti. Ya seperti punya Diesel kan ada tabung itu. Betul, kalau bambu. diesel kan dia kan ada linernya sih. Benar, benar. Ha. Itu dijual terpisah, tapi kan untuk yang bensin ini nggak ada. Jadi dia menambah daging sini, kemudian dilakukan penyesuaian ukuran sesuai dengan pistonnya. Oh, itu namanya overboost. Overboost. Oh. Kalau pistonnya dia mengalami kelengkungan seperti yang sudah kita ilustrasikan tadi di bawah, maka itu bisa saja ini Pak harus mengganti pistonnya dulu. Ganti pistonnya kemudian baru di overboost. Seperti itu. Nah, efek kalau udah di overboost itu nggak seawet blok yang bawaan. Oke. Dia akan ini ya lebih cepat moroknya ya. Suaranya morok Pak. Kasar. Oke, baik. Apalagi nih? Jadi kalau udah overboost ya nggak bisa dipakai buat terlalu jauh. Ketahanan terhadap panasnya itu kurang bagus. Oh. Mas Adi, ini kan tadi kita berbicara tentang bagaimana perubahan bentuk dari piston ya. Piston. Yang tadinya dia rata atau sebenarnya bukan rata ya, kalau ya trapesium ya. Tiba-tiba jadi oval ya. Oval. Nah, selain itu, apa yang terjadi dengan piston itu sendiri dengan kasus ini? Efek lain ya. Iya. Apabila dia sudah ini Pak Taufik, kita kan pernah dulu membahas water hammer. Nah, yang itu yang paling parah dan itu menjadi momok kalau mobil tersebut dia mengalami overheat. Gitu. Kalau dia water hammer itu seperti ini Pak, ilustrasinya. Ini kondisi misalnya satu di antara mobil tersebut dia sampai yang namanya air masuk. Kan ketika Ruang dia, bakar. Ya, ketika dia sedang panas-panasnya, Ya. air yang ada di water jacket ini kan memuai Pak. Betul. Kalau dia bloknya ini melengkung, silinder headnya melengkung, maka potensi air nyebrang masuk ke piston, piston. itu akan semakin besar. Oke. Jadi mungkin dia bentuknya butiran, tapi lama-lama dia akan menjadikan Kolam. itu kolam. Tapi kondisinya mesin masih hidup. Ini bahaya. Kalau dia sampai menjadi kolam, kemudian di sini dia sampai menjadikan pistonnya ini dia mengunci, maka yang mengunci salah satu ini bahaya. Mungkin kalau dia mati mendadak aman, tapi kalau dia nggak mati, kondisinya seperti ini Pak. Terus saja muter ya? Ya ini muter seperti ini terus. Nah di satu sisi di sini macet, Ya. tapi di sini masih Masih tetap muter. muter ya. Efeknya yang macet ini tadi dia akan Dipaksa. tertahan dan dipaksa oleh ketiga temannya. Akhirnya, nah ini Pak Taufik, yang kalah ketika pistonnya itu mengunci, yang kalah ininya. Stang pistonnya. Nah, stang piston ini bisa patah. Ketika dia patah, sementara ini masih muter, seperti ini, maka patahnya itu tadi akan nyabet ke samping. Jadi dia Mukul-mukul terus ya? Ya, Kupang-kupang itu. ketika mukul dia kebanyakan blok-bloknya sini pada kena. Nah, kalau bloknya ini dia kena, maka bloknya bisa jebol. Nah, kalau bloknya jebol harus lakukan tambah blok atau penggantian blok. Itu kejadiannya cepat ya Mas? Sangat cepat ya? Cepat. Jadi kita bisa bayangkan 1 menit itu mesin bisa RPM-nya itu Betul. idle saja 700 kali. 700 kali. 700 kali. Misalnya dia sampai mengalami macet sementara yang lain teman-temannya itu masih muter, itu mungkin dengan 300 RPM saja itu bisa melubangin. Padahal tadi posisi ceritanya lagi jalan ya? Ya, Jalan kan pasti 1.500 2.000 RPM ya? pasti lah, itu pasti. Hancur dong. Makanya ketika dia bolong seperti itu, si mesin ini kan pasti kan terasa sekali ngempos tenaganya. Begitu tenaganya ngempos itu berarti kenapa kasih blok? Bolong atau enggak? Pasti ketika bloknya bolong, oli nggak akan bisa sirkulasi dengan baik. Betul. Dan indikator olinya pasti nyala. Indikator oli nyala, itu pasti nyala. Mas, tadi kan Mas cerita nih, di sini kan muncul apa namanya, karena tadi air masuk ke ruang bakar ini, terutama yang di tengah ya, duluan ya, terutama yang tengah, nomor 23. Nah, airnya sudah apa namanya? Coba Mas, kita buat di bawah, seakan nah ini kan airnya udah masuk nih, pelan-pelan, makin banyak. Ya. Pada saat dia sampai ke atas, kan di sini ada api nih. Ya, Apakah tidak ada gejala terhadap mesin? pasti berbeda. Oh. Pasti berbeda dulu.
sebelum masih berobat, tapi kan ketika dia jalan berobat itu kan yang kita bahasakan sebagai tenaganya loyo. Nah, tenaganya loyo itu bisa ketika dia berobat atau ketika dia sudah bolong. Gimana cara membedakan Mas? Apakah mungkin tiba-tiba berobat, itu jangan-jangan mesin saya jebol nih? Gimana cara membedakannya? Nah, jadi dia pertama pasti ngelitik dulu Pak, yang namanya kan kasus ini kan berawal dari overheat. Oke. Overheat itu dia akan menjadikan mesin jadi ngelitik parah. Kalau itu masih diteruskan, itu bisa saja dia masuk ke dalam ruang bakar. Nah, ngelitiknya itu bisa jadi efek karena ini ya, apa namanya, semakin menyempitnya silinder bisa jadi disebabkan karena gagal pengapian. Itu juga bisa, itu ngelitik sehingga dia menimbulkan getaran piston. Nah, itu bisa, ataupun mungkin diantaranya ada yang mengunci. Makanya ketika dia ngelitik seperti itu, pas di indikatornya speedo itu udah overheat dulu. Oh, ngelitiknya bukan ngelitik biasa ya? Terus lurus ya? Iya, terus lurus. Oh. Dan itu semakin bertambah berat mesin Pak. Jadi digas itu semakin berat. Dan Berarti saya mengalami yang bijak. Oke, berarti tadi diawali dengan ampere panas yang hidup atau naik. Terus lama-kelamaan muncul ngelitik. Nah, itu lama-kelamaan nanti tenaganya semakin tidak bisa lagi ini jalan. Akhirnya ya kalau udah parah sekali mesin bisa jebol. Jadi langsung matikan aja berarti ya? Matikan. Nah, itu kalau misalnya overheat ya. Beda lagi dengan melewati banjir. Oh iya betul. Banjir seketika ya. Mobil sehat ya? Mobil sehat. Kemudian ketika dia masuk dari dalam manifold itu udah kemasukan air. Nah, ketika dia udah kemasukan air itu udah ngunci nih. Nah, kalau udah ngunci yang lainnya nih tinggal meneruskan ini perusakan Pak. Jadi kalau udah nembus air, ya kalau beruntung dia akan nongol dengan selamat dari kubangan air. Tapi kalau nggak beruntung, dia di tengah-tengah akan mati dan itu yang ditakutkan. Seperti itu. Sensor kemasukan air mesin nggak ada Mas ya? Sensor kemasukan air. Ya, maaf. Mesin sensor yang mendeteksi mesin kemasukan air nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Ya mungkin diantara ini paling cek engine nyala karena dia error ya, short ya mungkin short karena terkena air. Baik, Mas Adi, sebagai penutup, apa yang jadi saran Mas Ardi untuk kejadian seperti ini tidak terjadi pada mobil sobat di AHP dia? Ya, tentunya hal seperti ini adalah bermula dari perawatan pendinginan yang baik. Kalau misalnya dia perawatan pendinginan baik, maka hal seperti ini tidak akan terjadi. Tapi sebaik-baiknya perawatan pendinginan, kalau dia penggunaan mobilnya itu dia tidak memperhatikan indikator yang ada di mesin, itu pun juga bisa saja terjadi. Jadi selain kita merawat service rutin engine, kemudian service rutin pendinginan, korup radiator, maka si pembawa kendaraan itu juga harus memiliki kompetensi Pak. Jadi memiliki kemampuan untuk membaca ini ya kondisi gejala ya mobil. Jadi di mobil itu kan pasti kan ada laporan entah dia dinamonya nggak ngisi, entah dia temperatur yang naik, entah dia mungkin sirkulasi olinya nggak lancar sehingga indikator oli itu nyala. Ya, intinya ketika kita membawa kendaraan sebelum memakai maka cek dulu kondisi air radiatornya. Kemudian ketika kita memakai juga perhatikan di sana ada indikator-indikator yang ada di mesin yang itu tidak boleh kita luput untuk memperhatikan. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mas Ardi. Sebelumnya saya mau tanya Mas, untuk mengganti biaya seperti ini berapa juta Mas? Oke, ini kalau untuk yang kasus ini sampai dengan penggantian piston berikut dengan jasa ini pembongkarannya kurang lebih sekitar 8-10 juta. 8-10 juta? Ya. Oke, baik, itu sudah jadi semua? Sudah jadi semua. Baik. Tergantung mesin juga nih, karena ada mesin yang V, ada mesin yang lebih mahal lagi ya? Ya, lebih pendek short. Jadi dia 3 silinder. Ya, kisaran seperti itu Pak Taufik. Semoga video dari kami bermanfaat teman-teman sobat APK. Jangan lupa like, subscribe dan juga share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.